Bagaimana dengan kepemimpinan pendidikan yang relevan dengan masa depan? Silahkan kita rumuskan, kita ini kan, menurut saya yang pertama merumuskan, yang kedua buat lembaga atau tim, yang ketiga pemetaan EDS. Mungkin ada lagi yang lain. Kalau ingin melihat pada teori yang di atas tadi. Oke, ini terakhir dari saya. Silakan ada yang menyampaikan pemikiran. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Boleh-boleh saja. Karena saya juga ngambil pemikiran dari orang lain. Tapi bagi saya, ke depan ini harus mencari pemimpin yang seperti itu. Salah satu kelemahan, saya baca juga, di lembaga-lembaga pendidikan kita, lembaga pendidikan itu adalah karena lemahnya kepemimpinan. Hanya terjebak pada yang saya katakan rutinitas. Hampir sedikit yang punya masa depan. Saya melihat yang memang beberapa lembaga pendidikan kita, yang saya di Bandung, saya pernah ke mana, Man IC di Serpong misalnya, kenapa dia bagus? Ternyata memang pemimpinnya luar biasa. Akhirnya kebijakan Kementerian Agama mencoba mengakomodir kebijakan Man IC Serpong itu menjadi harus ada di setiap provinsi. Makanya akhirnya kemarin di samping tesnya secara nasional siswa, kepala sekolahnya juga dites secara nasional. Tidak ditunjuk langsung oleh Kanwil. Oke, silahkan Bapak dan Ibu. Untuk evaluasi itu dimasuk ke mana itu, Bu? Kelembagaan ya? Evaluasi di EDS, Pak. Oh, di EDS ya? Di EDS bisa, kita bisa mengevaluasi di situ. Kelembagaan ini evaluasi diri ya. Evaluasi diri. Iya. Bisa di situ masuk di situ. Evaluasi diri sekolah. Iya. Ya, ini saya menangkap. Ya, silakan Pak. Saya menangkap seperti kisahnya 7 tahun implementasi hasil mimpi Al-Aziz, penguasa Mesir di zaman Nabi Yusuf, di mana kemudian dibuatkan rumusan kebijakan 7 tahun menanam, kemudian saving, sehingga 7 tahun masa kering bisa tetap makan. Kemudian orang pada ketelingan. Iya. Jadi makanya saya tadi kepikiran ini evaluasinya kayaknya harus masuk ketika 7 tahun pertama masa penanaman, kemudian masa saving pangan, dan sisanya berikutnya. Makanya pangan itu kayaknya era-era sekarang penting juga. Iya, ya itu Pak. Itu kan tidak terpikirkan. Iya. Betul. Nah, jadi nanti Pak, kalau pemimpin yang punya strategi masa depan, itu di dalam rencana strategis itu akan ada evaluasi Pak. Iya. Dalam rencananya itu akan ada evaluasi. Ya, jadi kayak misal seperti yang Ibu Dokter kemarin sampaikan tentang bagaimana pola kebijakan dari aspek kepemimpinan menangani kasus COVID-19 ini ya. Jadi kayaknya mendekati Lebaran ini arah-arahnya kayaknya malah pelonggaran. Iya, lebih parah. Iya. Jadi artinya kepemimpinan yang mengarah ke masa depan sekarang menjadi sesuatu yang dipertanyakan kemudian. Ketika kebijakannya banyak tumpang tindih, masyarakat bingung juga seperti apa itu. Ya, makanya kenapa dikatakan ini rencana strategis itu tadi,
Nanti kalau sudah dibuat ada perencanaan strategis, itu akan terbaca semua. Kebijakan yang tumpang tindih, kebijakan yang seperti apa sebenarnya yang dibutuhkan. Akan fokus nanti Pak. Kalau orang berbicara pemimpin yang berpikir strategis. Jadi yang berpikir strategis itu nanti akan terlihat, akan terpilah mana program yang harus dilakukan, yang prioritas, dan mana program yang tidak prioritas. Jadi kalau saya ibaratkan seperti ini, perencanaan yang strategis itu. Kita membuat perencanaan berdasarkan berbasis prioritas. Dan pasti berbasis kebutuhan. Prioritas. Jadi kalau begitu kita akan membuat urut-urutan yang ada 10 prioritas. Lalu kita buat yang pertama apa sih? Tulis di situ. Prioritas kedua apa? Ketiga apa? Keempat apa? Kelima apa? Jadi pada saat kita sudah punya perencanaan yang berbasis prioritas, berdasarkan kebutuhan dan sebagainya tadi, itu, lalu suatu saat kita punya dana ini ada berapa? Maka setelah kita punya dana, oh ternyata danaku ini hanya mampu mengakomodir 5 kegiatan misalnya. Otomatis kita bisa mengambil prioritas 1 sampai 5 perencanaan. Jadi nggak perlu yang 10, yang 6, 7, 8, 9, 10. Ini yang salah satunya nanti kalau pemimpin yang berpikir strategis, maka dia akan bisa melihat, memilah itu. Kebijakan apa yang harus dia lakukan, mana yang harus dia tinggalkan, apa yang dibutuhkan masa depan, apa yang dibutuhkan internal organisasiku. Ada juga pemimpin yang sibuk berpikir ke depan dengan melihat ke depan tanpa mempertimbangkan kondisi internal. Juga ada seperti itu. Kondisi internalku ini mampu tidak aku berlari untuk ke depan? Ada juga seperti itu. Nah, tetapi kalau orang pemimpin yang berpikir strategis, dia akan melihat kondisi internal, dia akan melihat kondisi eksternal, dan dia akan bawa untuk menuju masa depan. Itu yang orang pemimpin yang berpikir strategis. Nah, ini yang barangkali bisa dikaitkan dengan pemimpin transformasional dan pemimpin karismatik. Untuk sementara itu, dari sisi Islam karismatik itu seperti apa? Saya sebenarnya tidak ingin meninggalkan nilai-nilai Islam itu. Jadi kalaupun berpikir pemimpin yang berpikir strategis, pasti nilai Islam yang mewarnai dia. Kemarin saya ikut diskusi dengan Kementerian Pusat, Diktis ya, Pusat, tentang integrasi keilmuan. Menarik sekali ini. Makanya saya berpikir MPI itu harus ada perubahan kurikulum ke depan yang berorientasi pada integrasi. Jadi pada saat kita berbicara tentang teori kepemimpinan, tentang berpikir strategis, kita tidak pernah melepaskan diri dari nilai-nilai Islam. Oke, ada lagi yang lain. Nanti di semester 3 itu ada mata kuliah Nah, itu yang salah satunya adalah tentang berpikir strategis materinya. Oke, silahkan. Bu, saya Bu. Oke. Untuk yang ketiga tadi Bu, pemetaan atau evaluasi diri ya Bu. Ya. Ya. Itu komponennya meliputi apa saja Bu? Ini 8 standar pendidikan. Komponennya itu, jadi di dalam EDS ini sebenarnya jelas, tapi salah satu bentuk pemetaan yang sementara saat ini yang bisa kita gunakan adalah EDS ini, yang untuk akreditasi itu loh Bu. Iya Bu.
evaluasi diri untuk saat ini, karena di dalam kebijakan negara kita ada 8 standar minimal yang harus dilakukan oleh sekolah, itu minimal baru. Nah, kalau nanti misalnya kita ingin pemimpin yang berpikir strategis, dia tidak puas dengan standar minimal ini. Dia boleh menjadi standar yang maksimal. Salah satunya adalah melalui pemetaan. Karena pemetaan ini akan berbicara 8 standar pendidikan, sejauh mana tentang ketenagaan kita, standarnya sudah seperti apa, standar sarana kita sudah seperti apa, standar kurikulum kita sudah seperti apa. Kalau kita masih mengikuti apa yang tertera dengan kebijakan pemerintah, berarti itu masih standar minimal. Ini yang tercantum di dalam EDI sebagai bahan evaluasi. Ibu Lulu ini sebagai guru atau apa? Saya nggak, Bu? Ya, Bu. Ibu Ita, Bu. Kepala sekolah TK, Bu. Kepala sekolah? TK. TK di mana, Bu? TK Islam Ruhama, Bu. Di Bukit Pinang, Samarinda Ulu. Wah, itu. Nah, ini saya, itu bagus sekali juga itu. Saya kemarin melakukan penelitian ya ke Kaltim, Brau, dan Balikpapan seterusnya. Kemudian sambil saya berikan materi tentang pengembangan lembaga pendidikan. Jadi jangan beranggapan lembaga TK itu tidak perlu perubahan. Justru yang harus berubah itu, menyesuaikan adaptasi dengan perubahan itu adalah TK. Ada lagi yang lain? Ya, satu lagi ya, Bu. Oke. Untuk bertransformasi ke depan dengan perkembangan teknologi dan seterusnya, Bu. Nah, kira-kira pandangan kita ke depan terkait dengan kondisi pendidikan ya, Bu, yang mana sudah masuk di era digital gitu, Bu. Hanya memang seperti kata Pak Menteri, jadi nanti tidak ada ruang, tidak ada tempat, gitu, yang serba online dan seterusnya. Nah, itu bagian dari pemetaan kita nih, Bu. Pemetaan kita di lembaga pendidikan sendiri itu seperti apa, Bu? Jadi yang dikatakan orang era 4.0 itu ya, era 4.0 pendidikan itu dekat pada dekat pada digital. Itu juga harus dilihat kemampuan di lembaga kita digitalnya seperti apa. Jadi mulai penerimaan siswa, sudah mampukah kita secara online, kemudian pendataan, kemudian pelatihan guru, kemudian kurikulum, itu sudah harus arahnya ke sana. Jadi salah satunya adalah yang perlu kita ajarkan sekarang ini kepada guru-guru itu, kepada semua guru, dia harus lihai bermain internet. Ke depan itu, Bu, walaupun pintarnya bagaimana, kalau tidak lihai bermain internet, tetap kita akan ketinggalan. Karena informasi sekarang itu banyak di internet. Informasi itu banyak melalui digital. Seperti saya berikan contoh kemarin, saya contoh, alhamdulillah, saya makanya bersyukur, saya bilang. Banyak teman-teman kemarin yang tidak masuk di dalam diskusi yang diadakan oleh Diktis Jakarta. Banyak yang tidak bisa masuk. Saya bersyukur, alhamdulillah, saya langsung klik, langsung bisa masuk. Apa yang terjadi saya dengar, ternyata ilmunya luar biasa. Nah, saya berpikir, bagaimana teman-temanku yang tidak bisa masuk tadi? Artinya, kalau kita tidak lihai di dalam bermain internet ke depan itu, maka ilmu itu kita akan ketinggalan. Karena orang tidak akan lagi menyampaikan secara manual. Orang sudah menyampaikan secara digital semua, secara online semua. Dan tidak hanya itu,
Saya misalnya, ini tadi baru saya menerima lagi, saya diterima sebagai peserta diskusi. Saya coba-coba tadi pagi, ada link, saya coba-coba mendaftar, dalam hati saya ini bisakah saya ini? Ternyata saya terdaftar dan saya masuk ini, mana ya? Peserta diskusi online. Artinya sudah tetap saya ini. Setiap ada online diskusi nanti mereka akan melibatkan saya. Nah, kalau saya tidak bisa menggunakan ini ke depan, sekarang, otomatis saya tidak bisa ikut ini. Jadi intinya adalah guru-guru kita itu harus lihai bermain internet. Tidak bisa lagi. Karena di situ ada kurikulum, di situ ada pembinaan mata pelajaran yang lain. Di situ akan ada bagaimana caranya menangani siswa. Di situ akan ada bagaimana caranya menangani guru, bagaimana cara menangani orang tua murid. Di situ dibicarakan semua di dalam dunia maya itu. Jadi kalau guru ingin pintar, tinggal mengklik, sudah paham dia. Nah itu ya Bu. Jadi salah satunya memang harus mempunyai program sekolah yang ke depan itu adalah termasuk digital. Mutlak itu tidak bisa, mutlak itu harus dari sisi sarana. Kemudian saya ingin sedikit menambahkan, di dalam perumusan, kalau tidak ada yang lagi membahas, di dalam merumuskan, ini yang saya katakan merumuskan, ini macam-macam bisa di sini. Ya. Merumuskan ini salah satunya adalah visi. Bapak dan Ibu, selama ini yang saya pahami lagi, saya turun ke sekolah-sekolah, saya sebagai profesor, saya sebagai banyak yang kemarin saya emban di lembaga itu, kelemahan kita juga adalah banyak lembaga-lembaga pendidikan itu yang tidak mensosialisasikan atau tidak membuat sebuah komitmen tentang bagaimana seharusnya visi misi sekolah itu. Kalau kita masuk ke sekolah itu, ke lembaga itu, baik TK, baik RA, baik madrasah, baik sekolah, kita masuk ke lembaga itu, indah sekali terpampang visi itu di depan. Ya kan enggak? Ya kah Pak? Indah sekali terpampang di depan. Tetapi sayangnya, setelah kita mencoba masuk pada silabus, setelah kita masuk pada perencanaan, setelah kita masuk pada satpam, analisis satpam, evaluasi satpam dan seterusnya, tidak ada satupun yang menyentuh tentang visi misi. Artinya apa? Artinya visi misi ini belum dibuat, visualisasikan, belum dijadikan sebuah komitmen bahwa visi inilah yang harus kita lakukan untuk mencapai ke depan. Seperti yang kemarin minggu lalu kita bicarakan tentang pemimpin yang transformasional. Salah satu pemimpin yang transformasional itu adalah dia membawa anak buahnya, membawanya ke depan sesuai dengan visi dan misi yang sudah dirumuskan. Kalau demikian, antara bawahan dengan atasan itu satu tim yang harus punya komitmen untuk melaksanakan visi dan misi yang sudah dibuat ini. Tapi bagaimana mau melaksanakan bersama kalau guru, KU, dan seterusnya tidak paham apa sebenarnya yang dimaksud dengan visi. Apa yang tercantum di 1, 2, 3 itu apa? Arah mana yang akan dicapai? Apa yang harus kita lakukan? Guru banyak tidak paham di situ. Sehingga masing-masing guru membuat silabus, membuat RPT, dan seterusnya. Itu beda-beda. Tidak mengarah kepada visi dan misi. Nah, kalau saya berikan contoh, visi misalnya menjadikan anak Indonesia yang cerdas dan berakhlak mulia. Lalu misinya satu,
pembelajaran, misalnya nih, 1, 2, 3, semua sudah 5. Arahnya akan dicapai adalah cerdas dan berakhlak mulia. Maka sesungguhnya seorang guru matematika, bahasa Indonesia, bahasa umum, ya bukan ilmu agama nih, harus melihat, oh ini visi sekolah ini adalah cerdas dan berakhlak mulia. Kalau demikian, apa yang harus saya buat di RPP? Dengan mata pelajaran matematika ini, untuk menjadikan anak itu tidak hanya cerdas, tetapi juga adalah punya akhlak mulia. Nah, ini yang belum terpikirkan. Makanya dulu ada kebijakan Kementerian Agama mengintegrasikan ilmu umum dan ilmu agama. Kalau visinya demikian, maka berarti mau tidak mau guru harus belajar bagaimana mengintegrasikan matematika, pelajaran matematika yang jelas eksak, angka-angka, dengan pembentukan akhlak karimah. Apa yang harus dilakukan? Nah, ini yang maksud saya, visi itu benar-benar dirumuskan, dipahami, dibuat satu komitmen antar guru dan kepala sekolah. Oke, siapa lagi? Silakan. Ini jam berapa sudah? Sudah habis kan? Belum, Bu. Masih. Kering, bicaranya banyak, kering tenggorokan. Silakan, Ibu, Bapak, mau yang disampaikan? Iya, Bu, saya nanya. Ini Saya, Pak Bu. Nani, sebentar Pak, Son Haji. Saya akan tanya pelajar Pak Nani. Saya ingat Pak Nani ini kan akan buka sekolah nih. Nah, ini Pak harus berpikir udah nih, kepala sekolah yang seperti apa diharapkan, guru-guru yang seperti apa diharapkan, tenaga-tenaga kependidikan yang seperti apa diharapkan. Kalau ingin membangun sekolah yang berkualitas, tidak rutinitas. Oke, ya Pak Nani ya? Ya, Mbak. Nanti kita Pak Nani. Tentunya apa yang sudah dijelaskan Ibu tadi tentang visi dan misi kita itu yang ditekankan kepada calon guru-guru dan calon kepala sekolah agar sekolah kita ini ke depannya bisa eksis dan bisa maju daripada apa yang keadaan sekarang ini. Dan saat ini kita sedang melakukan rekrutmen guru dan sudah ada beberapa guru yang sudah bergabung dengan kita, bahkan sudah ada yang pendidikan S2, termasuk kepala sekolahnya. Kemudian saat ini juga kita sudah melakukan penerimaan siswa untuk tahun pertama ini, Bu, di madrasah ini. Bahkan target kita yang 3 rombel itu melebihi, Bu, yang mestinya menerima 50, yang daftar sudah 85 orang. Jadi yang 2 rombel sekarang kita jadikan 3 rombel untuk MTS-nya. Kemudian untuk MA-nya kita juga merencanakan 2 rombel dan sudah terpakai 1 rombel ya, atau 1 kelas begitu. Nah, saat ini kita sudah adakan pelatihan kepada guru-guru ini, Bu, karena kita bekerja sama dengan Bunga Bangsa. Ya, jadi kita bekerja sama dengan Bunga Bangsa karena mereka kita anggap cukup berpengalaman dan memang Bunga Bangsa sekarang cukup bagus ya pendidikannya di sana. Barangkali itu informasi saya untuk sementara, Bu. Mudah-mudahan nanti arahan, dukungan dan pemahaman yang Ibu berikan bisa membekali kami untuk bisa mengelola lembaga pendidikannya di kemudian nanti, Bu, di ke depan yang akan datang. Terima kasih, itu saja barangkali dari saya, Bu. Ya. Itu aset, dan 50 orang, 85 orang itu aset. Nah, ya. Ini artinya amanah sudah diberikan ke kita, ke Bapak khususnya, untuk mengelola yang 85 orang ini. Berarti 85 orang ini adalah harapan masa depan kita.
untuk dia menjadi orang yang cerdas, yang berilmu, yang berakhlak mulia. Nah, kalau demikian, maka ada satu PR buat kita adalah kita rumuskan untuk mencapai anak yang cerdas berakhlak mulia itu tahapan apa yang harus Bapak lakukan. Nah, kan begitu ya. Ya. Insya Allah itu akan terlaksana. Tapi Bapak dibantu oleh banyak orang, insya Allah nanti nggak ada masalah. Ya, terima kasih Bu. Ya, memang sesungguhnya saya ini kan sudah berumur Bu ya sesungguhnya. Jadi kenapa saya memang ingin berada di lingkungan teman-teman ini karena ingin menggali pengetahuan bagaimana sih mengelola madrasah ini agar madrasah ini nanti lembaga kita ini bisa berkembang sama seperti yang lainnya begitu. Ya, itu yang harapan saya Bu. Sehingga saya maka mencoba menggali pengetahuan, menambah pengetahuan dengan belajar lagi Bu. Ya kira itu ya. Iya. Oke Pak, silakan Pak Son Haji. Terima kasih Bu. Sebelumnya saya ucapkan selamat dulu kepada Pak Arnani. Barakallah Pak. Semoga ke depan sukses. Semoga Bapak kata Ibu Iti tadi itu adalah bagaimana 85 anak nanti kita jadikan anak yang cerdas berakhlak mulia Pak. Ya, terima kasih dukungannya Pak Sun Haji. Sama-sama Pak. Ini Bu, ada yang saya tanyakan Bu. Tadi dijelaskan salah satu kelemahan pimpinan sekarang ini adalah terjebak oleh rutinitas yang ada. Nah, ini ada kasus begini. Ada suatu sekolah yang mana pemimpinnya itu baru, bukan berasal dari lingkungan lembaga itu, tetapi diambilkan dari lembaga yang lain. Nah, karena di sekolah itu sudah terjebak oleh zona UENA, akhirnya pemimpin yang baru ini ingin mengadakan perubahan itu kurang mendapat dukungan. Nah, langkah apa kira-kira Bu yang harus dilakukan oleh seorang pimpinan yang baru itu? Kemudian yang kedua, perencanaan berbasis prioritas atau kebutuhan yang Ibu sampaikan tadi. Nah, perencanaan itu kan kita susun dari 1 sampai 5, tapi ternyata keadaan lembaga atau sekolah tadi itu benar-benar mungkin hampir tidak mampu gitu. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin yang seperti itu? Yang ketiga, kalau di dalam pemerintah itu ada 8 standar ya Pak Ibu ya. Kalau mohon maaf bukan bermaksud ini, kalau di Muhammadiyah itu ada 9 Bu. Yang terakhir itu Ismubah, Islaman, Muhammadiyan dan bahasa Arab itu. Itu apa Pak Anu ya? Standar. Standar ya, standar itu. Standar pendidikan tadi. Ya, itu saja Bu. Terima kasih. Mohon maaf atas. Kalau saya lupa yang kedua, yang ketiga tolong diulang. Yang pertama adalah apa yang harus dilakukan oleh pemimpin. Kalau menurut saya, pemimpin yang baru itu jangan melakukan perubahan apa-apa dulu Pak. Yang harus dilakukan dia adalah pendekatan dulu kepada yayasan, kalau swasta, kepada bawahan, kepada guru-guru. Adakan hubungan yang humanis dulu, hubungan kekeluargaan dulu. Jangan melakukan perubahan apa-apa. Kalau menurut saya nih, jalani aja dulu apa yang ada. Pelan-pelan, kalau dia memang guru, kepala sekolah yang Bapak angkat itu adalah orang yang memang mampu sebagai pemimpin, pelan-pelan dengan dia bergabung dengan guru-guru secara keluarga tadi itu, dia akan menanamkan komitmen secara pelan-pelan kepada guru-guru. Dia akan membentuk satu tim keharmonisan yang humanis di situ, sehingga nanti kalau ini sudah dia mudah merangkulnya dengan pendekatan yang humanis ini tadi, itu akan mudah sudah melakukan perubahan. Jadi
Yang saya anukan itu adalah, yang saya sayangkan itu adalah kadang-kadang orang itu menduduki satu jabatan baru langsung meradakan perubahan. Yang pertama itu pelajari dulu kondisi yang ada. Ini seperti apa kondisinya. Kalau kita berbicara tentang 8 standar pendidikan, kepala sekolah yang baru harus sudah memetakan. Misalnya dia harus punya peta, ini bagaimana sih kondisi di sekolah ini. Gurunya bagaimana, kurikulumnya bagaimana, sarananya bagaimana. Yang tadi dikatakan 9 atau berapa, itu bagaimana. Kondisi gurunya seperti apa, standar pendidikannya seperti apa, emosi guru-gurunya seperti apa, kondisi sarananya seperti apa, yayasan seperti apa, orang tua murid seperti apa, kondisi muridnya seperti itu, pelajari dulu. Jangan langsung melakukan perubahan. Itu salah, menurut saya. Itu yang kadang bisa terjebak pada akhirnya permusuhan. Karena tidak bisa mempelajari di dalam. Nah, setelah itu dilakukan pemetaan secara diam-diam oleh sekolah yang baru, yang saya kedua lagi, saya katakan adakan pendekatan yang humanis. Dengan guru-guru, dengan tata usaha, dengan yang lain. Bagaimana caranya? Itu pasti kalau pemimpin itu yang diangkat lebih cerdas, paham tentang kepemimpinan, dia nggak sulit. Pasti dia tahu caranya. Makanya yang saya sayangkan itu adalah kadang-kadang sekolah, ini mohon maaf, yang saya sayangkan itu, kadang-kadang sekolah mengangkat pemimpin itu tanpa ada, hanya melihat dari sisi titelnya, hanya melihat dari sisi ilmunya. Sebenarnya di balik itu ada yang harus diperhatikan. Tidak hanya dokter tidak menjamin dia mampu sebagai pemimpin. Banyak pemimpin dokter ini tapi dia tidak mampu membawa sekolah. Jangan melihat di situ. Lihat lagi yang kemarin itu apa, kebijakannya seperti apa, humanisnya seperti apa, karismanya seperti apa. Itu yang harus dilihat, dibaca. Makanya kalau orang yang sekolah-sekolah Munafid itu, dia dalam rangka menerima kepala sekolah itu tidak hanya langsung melihat diangkat, diambil di kepala sekolah, diadakannya tes. Karena di situ akan berbicara tentang kepribadian. Bagaimanapun orang itu pintar, saya katakan dokter, kalau dia tidak punya kepribadian yang bagus, yang yakin dia tidak akan bisa memimpin. Kepribadian yang bagus itu bukan hanya sekedar teladan, tapi dia punya insting untuk membawa bawahannya, yang jarang dimiliki orang lain. Dan itu hanya bisa dibaca kalau diadakan tes, kalau pernah dicoba, orang itu akhirnya pantas jadi pemimpin. Tapi kalau hanya sekedar melihat sekolahnya apa, itu diragukan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yang saya katakan tadi, jangan langsung membawa ke perubahan. Perubahan itu dilakukan untuk dirinya saja dulu. Itu yang pertama. Yang kedua apa lagi tadi, Pak? Yang lupa yang kedua tadi. Pertanyaan kedua mengenai ini Bu, apa itu perencanaan prioritas. Tadi Ibu menyampaikan perencanaan 1, 2 dan selanjutnya sampai ke ini, sampai seterusnya. Yang jadi masalah adalah anggaran untuk perencanaan itu sangat minim sekali. Nah, ini bagaimana untuk memprioritaskan itu? Oke, Pak. Jadi perencana yang terbatas tetap harus melihat pada prioritas. Misalnya apa? Misalnya dana hanya ada 50 juta. Ini misalnya. Sementara 50 juta ini Bapak harus perlu bayar guru, harus bayar ini. Lalu lihat, di luar kebutuhan guru, apa yang mendesak kebutuhannya. Yang kedua, ternyata kebutuhan berdasarkan prioritas 2 dan 3 saya tidak bisa melakukannya karena anggarannya tidak ada. Di sini dituntut kelihayan pimpinan. Apa kelihayannya? Dia harus mampu, seorang pemimpin yang masa depan itu adalah seorang pemimpin yang mampu membangun jejaring, yang mampu membangun kerjasama, yang mampu bernegosiasi, yang mampu melobi.
itu sebenarnya. Ya. Jadi banyak sekolah-sekolah, salah satu sekolah yang baru saya datangi adalah ada salah satu sekolah tingkat dasar. Sekolah itu anggaran sangat terbatas, tetapi karena kelahian dia, akhirnya apa? Dia membuat jejaring dengan perusahaan, dia membuat dengan tokoh-tokoh masyarakat di situ, dia bicara dengan tokoh masyarakat itu dengan meyakinkan. Akhirnya apa, Pak? Gaji guru dibayar oleh perusahaannya tiap bulan. Kemudian